Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang berteman akrab itu, yauma'id, pada hari itu, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka adalah musuh bagi sebahagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat 67 surat Az-Zukhruf tadi mengingatkan kita tentang dua jenis pertemanan, dua jenis hubungan, dan nasib masing-masing mereka di akhirat kelak. Pertemanan pertama adalah pertemanan hubungan yang dikira kukuh, ternyata ia sangat rapuh. Di akhirat kelak menjadi musuh bagi yang lain. Pertemanan yang kedua, itulah pertemanan yang beruntung, pertemanan orang-orang bertakwa. Hadirin, coba kita simak pertemanan jenis pertama dulu. Ayat ini menggambarkan pertemanan jenis pertama tadi dengan redaksi al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Al-akhilla, orang-orang yang berteman akrab itu, yauma'id, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka justru menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Ini pertemanan jenis pertama, akrab, harmonis, tapi di akhirat justru menjadi musuh bagi yang lain. Begitu akrabnya mereka, sehingga tampak oleh kita ayat ini menggambarkan pertemanan ini, hubungan ini dengan redaksi al-akhilla. Bapak Ibu, al-akhilla kalau kita baca komentar ahli-ahli bahasa, jamak dari kata khalil. Khalil menggambarkan hubungan yang sangat akrab, sangat kukuh, sangat harmonis. Sehingga bahasa kita senang sama senang, susah sama susah, ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Ini hubungan yang akrab, kukuh, harmonis. Biasanya digambarkan dengan kata khalil. Bentuk jamaknya al-akhilla. Oleh ayat ini, kata ini yang dipilih menggambarkan pertemanan jenis pertama tadi, menunjukkan betapa akrab, betapa harmonisnya mereka, tapi menjadi musuh bagi yang lain. Al-akhilla, orang-orang yang berteman akrab itu, mereka senang sama senang, susah sama susah, bahu membahu, bantu membantu, ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki. Yauma'id, pada hari kiamat itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebahagian mereka justru menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Hadirin, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana bisa mereka yang akrab, yang harmonis, senang sama senang, susah sama susah itu, bahu membahu, bantu membantu itu, kok bisa menjadi musuh bagi yang lain? Coba hormati Allah Bapak Ibu, kita hubungkan dengan keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, kata Allah. Ingatlah kata Allah,
Tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikut berlepas diri dari yang mengikut. Bukankah dalam setiap hubungan, apalagi yang akrab tadi, ada yang diikut, ada yang mengikut. Ingat kata Allah, ketika yang diikut berlepas diri dari yang mengikut. Tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Kapan mereka berlepas diri dan mengapa berlepas diri? Wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka melihat adab dan putuslah segala sebab hubungan lengket kokoh mereka selama ini. Ketika melihat adab, yang diikut berlepas diri dari yang mengikut. Bukankah hadirin, kalau melihat adab, tanda yang diikut mengikut tadi, tanda berkawan tadi, tanda hubungan tadi adalah pertemanan yang zalim. Makanya melihat adab. Sehingga tidak berlebihan bila kita pahami ayat tadi. Yang berteman akrab itu menjadi musuh bagi yang lain di akhirat kelak. Kenapa menjadi musuh? Itu pertanda pertemanan mereka itu pertemanan saling mendukung dalam kezaliman. Bahu-membahu, bantu-membantu, tapi dalam rangka menghantam hak orang lain, melanggar aturan, bahkan tidak malu merugikan masyarakat banyak. Sehingga ketika mencium aroma hukuman, masing-masing berlepas diri. Bukankah hadirin, jangankan di akhirat kelak, di dunia ini saja pernyataan ayat-ayat ini sering terbukti. Kawan yang selama ini seiring sejalan, tadi kita katakan kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, bahu membahu, bantu membantu, tapi dalam rangka kezaliman, dalam rangka menyikat hak orang lain, dalam rangka melanggar aturan. Ketika mulai mencium aroma hukuman, tidak jarang sang kawan dijadikan kambing hitam. Yang penting saya yang lepas dari jeratan hukuman ini. Tak peduli untuk lepas ini, sang kawan dikorbankan. Di dunia ini saja pernyataan ayat ini sering terbukti ketika mencium aroma hukuman. Bapak Ibu, di sini terasa oleh kita hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ambil contoh sederhana hadirin, melarang transaksi bin najash. Nahar Rasulu anin najash. Rasul melarang transaksi bin najash dan hukumnya haram. Apa itu Bapak Ibu transaksi bin najash? Penawaran palsu. Si A berkawan akrab dengan si B. Si B ini seorang pedagang. Lalu datang si C. Di depan si C ini si A berpura-pura menawar barang dagangan si B dengan tujuan agar si C terpancing membeli barang dagangan si B. Padahal si A tidak bermaksud membeli. Dia hanya melakukan penawaran palsu. Ini dilarang oleh Rasul. Nah, Rasul min najash. Ibai'un najash namanya, penawaran palsu. Dilarang oleh Rasul. Kita kaitkan tadi, terasa oleh kita hikmah mengapa Rasul melarang. Karena ini jelas melakukan kezoliman, memperdaya sisi, bahu-membahu, bantu-membantu, tapi dalam rangka zolim. Ketika mencium aroma hukuman, sang kawan sering dijadikan kambing hitam, menjadi musuh bagi yang lain. Maka jangan hormati Allah Bapak Ibu. Ada orang dulu kong kalingkong, berkelompok-kelompok, bahu-membahu, saling membenarkan, saling membela, padahal jelas salah. Ketika mencium aroma hukuman, mereka bermusuhan. Tak usah heran. Di sini pula kita hadirin, kita tanya diri kita masing-masing. Apa alasan masih merasa bangga? Hanya karena merasa punya orang-orang hebat di belakang kita, jaringan-jaringan kuat sejak dari jenderal sampai RT, bukan jenderal sampai prajurit, dari jenderal sampai RT itu di belakang kita semua. Bahkan kita punya pasukan yang siap maju tak gentar membela yang bayar bukan yang benar. Orang-orang yang tak malu menyalahgunakan ilmunya, mencari-cari celah hitam di atas putih, sehingga yang bukan milik kita berubah menjadi milik kita. Surat-surat tanah itu milik orang, sekarang berubah menjadi milik kita. Apa alasan masih merasa bangga ketika mencium aroma hukuman?
bisa saja kita yang dijadikan kambing hitam. Kalau mereka memang orang hebat, kalau mereka memang orang kuat, coba suruh mereka menggertak malaikat maut. Bila malaikat maut takut dengan gertakan mereka, berarti mereka hebat. Tapi bila tidak, apa alasan berlindung di balik mereka tapi tetap dalam rangka menzolimi hak orang lain? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Ini pertemanan jenis pertama. Orang yang akrab itu di hari kiamat itu sebahagian mereka menjadi musuh bagi yang lain. Ternyata bisa kita pahami akrab bahu membahu ini tapi dalam rangka zalim. Illal muttaqin, kecuali pertemanan jenis kedua, pertemanan orang-orang bertakwa. Apa bedanya hadirin? Bukankah orang bertakwa juga disuruh senang sama senang, susah sama susah? Disakiti Muslim Palestina, kita di sini juga merasa sakit. Kita disuruh bahu membahu, tolong menolong. Di mana bedanya? Coba hadirin kita hubungkan dengan hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menggambarkan tentang 7 golongan yang dilindungi Allah di akhirat kelak, di hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Sab'atun, kata Rasul, ada 7 kelompok. Yuzilluhumullahu fi zillih, yang dilindungi oleh Allah dalam perlindungannya. Yauma la zilla illa zilluh, di hari tidak lagi ada perlindungan selain perlindungan Allah. Di hari itu perlindungan kekuasaan Fir'aun tidak bermanfaat. Di hari itu perlindungan kekayaan Qarun tidak berguna. Di hari itu perlindungan kecerdasan Haman juga tidak bisa membantu. Ingat Bapak Ibu, Qarun, Fir'aun, Haman, 3 serangkai musuh Nabi Musa ini. Fir'aun penguasa jahat, Qarun konglomerat jahat, Haman orang cerdas yang jahat. Kecerdasan hanya digunakan menjilat Fir'aun agar kepentingannya aman. Di hari itu yauma la zilla illa zilluh, tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada 7 kelompok yang dilindungi Allah. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillah, 2 pihak yang saling mencintai dalam aturan Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul karena aturan Allah. Wa tafarraqa alaih, mereka berpisah juga karena aturan Allah. 2 pihak ini mereka saling mencintai, bahu membahu, bantu membantu. Ukurannya tidak sekedar senang sama senang, susah sama susah. Ukurannya tidak sekedar sesuku, sekelompok, separtai. Ukurannya adalah kawan ini sesuai aturan Allah atau tidak. Kawan ini memang hak kita atau tidak. Kalau ini hak kita kawan, kalau tidak melanggar aturan Allah kawan, aku bela engkau kawan. Tapi bila bukan hak kita, bila berlawanan dengan aturan Allah dan Rasulnya kawan, jangan berharap aku akan menjilat pada engkau kawan, walau engkau penguasa di negeri ini kawan. Tapi justru aku akan mengingatkan engkau kawan, mana jalan yang harus ditempuh, mana suluh yang harus diikuti dalam malam yang gelap kawan. Aku ingatkan engkau karena aku sayang kawan. Sehingga jangan kawan mentang-mentang engkau sekarang penguasa diingatkan oleh kami yang rakyat jelata ini, lalu engkau musuhi kami kawan. Tidak, karena kami sayang, kami ingatkan engkau kawan. Ukurannya tidak sekedar senang sama senang, ukurannya adalah sesuai atau tidak dengan aturan Allah. Bukankah hadirin, kawan jenis kedua ini sebenarnya yang kita butuhkan? Tapi sayang, ini langka. Yang senang sama senang banyak, susah sama susah mulai sedikit. Yang mau dan mampu mengingatkan langkah kita yang salah, bukankah ini semakin sedikit? Karena orang mulai takut bicara mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Karena ketika berani bicara, bisa saja dianggap lawan, penghambat kepentingan. Bila perlu dibinasakan, paling tidak dibinasakan karakternya dengan mengupah para buzzer, membunuh karakter yang menyampaikan kebenaran. 2 jenis pertemanan digambarkan oleh ayat ini, mengingatkan kita, silakan kamu renungkan pertemanan mana yang kamu tempuh selama ini. Yang pertama, dikira kukuh, ternyata sangat rapuh, menjadi musuh bagi yang lain, tanda dia zalim. Yang kedua, pertemanan yang kukuh walau kadang terasa pahit, itulah pertemanan orang bertakwa.
Hadirin, kita hanya bisa berharap pada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, bila selama ini ternyata kitalah yang salah memilih kawan atau kitalah yang salah menjadi sang kawan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kuatkan hati kita agar di hari berikutnya kita tidak lagi salah menjadi sang kawan atau salah memilih kawan, sehingga bila kematian datang bukan kita yang menjadi musuh bagi yang lainnya. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.